adalah bangau tongtong, jenis burung bangau terbesar di Indonesia. Bobot badannya mencapai 5 hingga 6 kg saat dewasa. Tingginya mencapai sekitar 120 cm, serta rentang sayap mencapai 210 cm. Burung ini disebut bangau tongtong dan dengan berbagai nama di daerah-daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, di Aceh sendiri, burung ini disebut dengan enggang kameng. Sementara anak-anak di Aceh memanggilnya dengan panggilan neko. Mungkin disebabkan raut muka si bangau dan kepalanya yang plontos mirip seperti kakek-kakek tua. Dia batik malam. Ya pada bulan kau mau? Leher bulan. Leher bulan. Dari segala puasa kena puasa katanya baru 5 bulan. Jadi telefon po ubena dan potongan ji ka mangka pertumbuhan ji kiban ka. Masa jangka leher bulannya lang dari bulan pun atau sampai kiban? Yang telefon po kena kan dari menglanak min ya. Mungkin yang dari impung di. Ini daripada mati pola nak min kamu mau pelihara ini sampai beno matian sekitar lebih kurang mesti bulan lah mereka dalam kondisi baru ini 5 bulan dalam pertengahan puasa lah. Jadi ke depannya gimana wacana aja? Wacana? Mungkin lepas liar lah untuk. Oh lepas liar. Ya makanya hana mikat ngai peroi. Mami hana bimpun sayang sih. Hana rencana untuk diternak. Ternak hana pasangan. Duk. Dia baju humpun anjir dah. Harus duk lagi tanya. Etika. Asik. Terima kasih gile. Di alam liar, burung ini sering terlihat terbang sendirian atau hanya berdua saja. Berbeda dengan jenis burung bangau lainnya, seperti burung kuntul, bangau ini jarang terlihat bergerombolan. Mereka lebih suka menyendiri saat sedang mencari makan. Gayanya yang tenang menjadi cara ampuh mengelabui mangsanya. Berbagai jenis ikan dan aneka reptil menjadi menu favoritnya. Burung yang memiliki nama ilmiah Leptotylos javanicus ini adalah spesies terkecil dari genus Leptotylos. Nah, di luar sana terdapat 2 spesies Leptotylos yang lebih besar, yaitu burung ajut yang ditemukan hidup di Asia Selatan dan bangau marbau yang hidup di sub-Sahara Afrika. Dengan ukuran dan bobot masing-masing melebihi bangau tongtong yang ada di Indonesia. Walau saat berkelana suka menyendiri, ketika musim kawin tiba, si bangau raksasa yang memiliki ciri khas kepala botak ini akan membentuk koloni kecil yang bersifat temporer. Hal ini bertujuan agar sarangnya aman dari serangan predator maupun para pencuri telur. Barangkali si botak juga cemburu ceweknya digoda botak lain ya. Selain gemar bertengger di pohon yang paling tinggi di areanya, burung ini juga akan menempatkan sarangnya di tempat yang sangat tinggi karena mereka menganggap akan lebih minim ancaman. Masa bertelur burung ini hanya terjadi sekali dalam setahun dan masing-masing pasangan hanya akan menghasilkan 1 hingga 3 butir telur saja, yang mana akan berkembang menjadi anak dan menjadi generasi penerus si tongtong kelak. Berkurangnya jumlah burung ini di alam sama juga penyebabnya seperti yang terjadi pada berbagai spesies hewan lainnya. Ya, ikut campur tangan manusia,
dalam bentuk perburuan maupun perdagangan anakan si tongtong itu sendiri menjadi ancaman utama kehilangan spesies mereka. Siklus kawin dan reproduksinya yang lambat membuat jumlah mereka tidak terlalu banyak di alam seperti jenis bangau lainnya. Bahkan, status mereka sekarang sudah terancam punah. Kelestarian burung bangau ini sangat tergantung pada kesadaran manusia itu sendiri. Bangau eksotis ini mencoba bertahan dari berbagai ancaman yang mereka hadapi. Ayo Neko, terbanglah yang tinggi menggapai awan menuju kelestarian. Salam lestari dari kami, Media Pancasila.